Yo, selamat datang di Pojok Podcast Jujur, obrolan komunikatif. Bareng gue di sini Biu, di tongkrongan paling jujur dan komunikatif seantero kampus. Nah, di sini kita bakal ngobrol santai aja, tetapi tetap kritis tentang soal kehidupan kampus itu kayak gimana sih? Terlebih lagi buat tentang jurusan ilmu komunikasi itu seperti apa ya. Nah, di episode kali ini kita juga bakal ngebahas satu topik yang deket banget sama jurusan gue nih kebetulan, yaitu tentang ilmu komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke segmen-segmen selanjutnya, kita kenalan dulu nih bersama tamu-tamu yang akan menemani gue dan menemani kalian nih di pembahasan kali ini. Ada siapa aja nih? Ada Tika. Hai Tika. Halo. Dan Lalu? aku Aura. Halo Ada semua. Aura. Hai Aura. Nah, gimana nih kabar kalian nih? Baik. Makin Baik, pusing alhamdulillah. di semester tua ini? Jelas. Aduh, udah template banget ya kalau nanyain Betul. mahasiswa-mahasiswa yang udah seumuran segini ya, udah di semester akhir. Udah jompo. Nah, kalian nih, kita nih bakal bahas nih tentang realita kehidupan mahasiswa komunikasi itu kayak gimana sih kalau misalnya di semester akhir tuh kayak gimana? Oke. Jadi kalau misalnya buat kalian juga nih adik-adik yang baru ingin masuk ke ilmu komunikasi, ini bakal jadi video yang sangat amat tepat buat kalian nih. Yang terlebihnya buat yang mau memilih jurusan ilmu komunikasi. Soalnya ini pasti bakal relate banget buat kalian dan buat kedepannya juga tuh pasti kalian bakal setuju dan relate banget gitu. Karena obrolan jujur akan dimulai dari sekarang. Oke. Karena kita tahu nih, mahasiswa tuh punya versinya sendiri nih di dalam mengerjakan kehidupannya gitu loh di kampus. Nah, gue jadi pengen tahu deh, kalian itu biasanya sehari-hari tuh kayak gimana sih di masa-masa akhir-akhir semester tuh kayak gini, masa-masa udah skripsian tuh kayak gimana sih kalau kalian? Dari Tika dulu deh. Kalau dari aku, jujur li, baru dapat judul doang. Baru dapet judul doang. Baru dapat judul belum dikerjain. Gitu kalau aku ya. Sama sih Bener jujur. sama. Kalau dari aku juga malah belum bimbingan sama sekali soal skripsi. Belum bimbingan. Belum bimbingan sama sekali. Jadi ya seperti itu guys. Iya. Kalau kamu udah bimbingan? Sekali doang. Sekali doang. Iya. Ya sama sih sekali Sekali doang doang. sih. Ya, Ketahuan yang rajin yang mana. Iya. betul sih ya, Kita namanya cuma juga sekali. masih awal-awal juga ya. Ini Iya, kita baru masuk fase skripsian banget guys gitu. Makanya kita tuh kayak pengen ngebahas banget nih kayak gimana sih sebenarnya kehidupannya gitu di awal-awal kita masuk semester akhir gini. Yes. Nah, kalau misalnya nih kalian nih, kalau orang luar nanya nih tentang anak Ilkom tuh belajarnya itu kayak gimana sih? Lu tuh pasti bakal jawab itu kayak gimana? Kalau misalnya ada yang nanya nih, apalagi ntar kan adik-adik tingkat nih bakal mau masuk nih, misalnya Iya. ketemu cutting tuh pasti bakal ditanyain itu kayak gimana? Kalau aku kayaknya masih asing ya Ilkom tuh, karena aku kurasa juga di daerah sini juga nggak banyak kan yang belajar Ilkom. Cuman ya mungkin secara general aja sih kita belajar jurnalistik, belajar bikin konten apapun itu, terus apa ya? Apa lagi ya kita? Apa lagi ya? Pokoknya yang kritis-kritis. Yang kritis-kritis gitu ya. Iya. Contohnya tuh apa tuh Kak? Lebih ke informasi sih, Informasi. bagaimana kita bisa ngedissect informasi dan bersikap kritis terhadap informasi apapun itu. Mengolah data ya, jadi kayak biar bisa tahu mana yang asli, mana yang hoax gitu, cara membaca kajian, jurnal gitu kan. Analisis wacana. Analisis wacana. Skeptis terhadap berbagai hal sih. Harus bisa skeptis ya, harus Iya. bisa Apalagi kita kan anak media kan. anak media. Media. Media juga dong aku. Media. Kan kita sama. Kebetulan. Kalau dari Aura? Kalau misalnya dari aku mungkin kalau ada teman-teman atau adik-adik yang nanya Ilkom tuh belajar apa sih? Mungkin kalau kamu tertarik dengan dunia kreatif dan dunia jurnalisme, mungkin ini cocok banget sih jurusan yang cocok sama kamu. Betul. Karena di Ilkom kamu belajar soal media kreatif, belajar soal film, belajar soal
memproduksi sebuah konten gitu. Betul. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari di Ilkom ini. Bahkan kamu bisa belajar politik juga kan. Iya, belajar politik juga. Karena cukup relate banget ya tentang Benar. komunikasi di Sebenarnya- politik itu. Iya benar, karena sebenarnya Ilkom itu kan kita bersinggungan dengan banyak hal ya. Iya. Karena kan kita bahas isu dan juga fenomena. Jadi kayak sometimes kita juga mengkolaborasikan banyak media, Banyak dan hal banyak gitu lah ya. matkul, Iya, kayak Betul. sosiologi, antropologi itu malah juga Benar. masuk di kita. Sama mungkin yang orang ngira juga di kita kan ada perfilman dan segala macam. Iya. Padahal kita juga masih sebenarnya ada jurusan lain kayak marketing, Oh terus iya, habis itu event organizing kayak gitu-gitu. Betul. Jadi ini cocok banget nih buat kalian nih yang kalian tuh hobinya nonton film, hobinya pengen jadi content creator, hobinya jadi editor, jadi kameramen apa segala macam. Ini sangat amat cocok ya, ini jurusan kalian. Lo kalian harus pada ngambil jurusan ini sih. Bener. Karena bakal sangat amat cocok buat yang baru gue sebutin tadi sih. Oke. Lanjut ke UKM nih, tentang UKM ini kalian tuh ada join UKM atau mungkin komunitas kayak UKM, Hima, atau misalnya kalian sering join event itu kayak gitu tuh, kalian tuh aktif nggak sih sebelumnya gitu tuh? Aku join, aku kalau misalnya UKM itu aku ikut UKM kesenian di UNY namanya Unsrat. Itu unit studi sastra dan teater. Sebenarnya ada sinematografinya juga gitu. Terus kalau untuk di semester awal aku ikut badan semi otonomnya ilmu komunikasi juga gitu. Oh, yang masih dulu itu ya? Yang masih dulu. Sekarang Oh, kalau iya. nggak salah udah sempat berubah juga ya Sebelum namanya. berubah, sekarang kan udah jadi bareng satu sama Alep kan ya Oh kalau iya nggak salah. benar. Kalau dari aku sendiri yang paling aku aktif Hima sih, karena aku Di kan 2 Hima. periode di Hima. Dan 2 di periode. Hima, iya, dan di Hima itu karena Hima kan kita jatuhnya kayak badan apa ya? Kayak DPR, bukan DPR sih, kayak ya badannya lembaga tertentu. Ilkom gitu ya. Iya, jadi kayak memang kita pun bikin banyak acara dari berbagai bidang. Entah itu bikin event, entah itu bikin apa namanya? Aspirasi mahasiswa kayak gitu sih. Jadi akhirnya emang di situ kalau untuk Hima sendiri gitu. Seru Banget sih. Jadi intinya kalian tuh bisa lebih more upgrade gitu lah ya Iya. dengan mengikuti mungkin UKM atau mungkin kegiatan organisasi itu sangat amat membantu amat value kita ya untuk mengupgrade itu. Betul. It's Setuju banget. gokil banget sih. Dan ini sih yang penting teman-teman, realita masuknya tuh kadang juga gak cuma soal nilai dan kelas doang sih, tapi Iya. juga soal gimana lu itu bisa belajar ngatur diri, bisa memanage waktu itu tuh kayak gimana. Terus kayak gimana lagi, kayak belajar dari kegagalan, bahkan kayak belajar ngerasa cukup. Itu cukup nggak sih kita tuh bisa memanage semuanya itu tuh dengan kita harus bisa nge-keep IPK bagus, bisa nge-keep kita tuh aktif di organisasi kayak gimana, itu kan harus bisa balance ya, Iya, gitu sih. Nah, makanya nih guys, ngomong-ngomong tentang kayak gitu tuh, kita di segmen selanjutnya itu nggak kalah seru nih. Kadang kontroversial juga, kadang malah lebih ke condong fakta atau mitos nih. Siap-siap karena bisa aja nih jadi stigma tentang kamu bakal dibongkar di segmen yang kali ini. Asik. Nah, jadi udah seru banget ya kalian tentang udah cerita-cerita tentang kehidupan kalian tuh di organisasi atau di UKM tuh kayak gimana. Aku tuh juga kadang juga masih kepo sih kalau kalian itu tuh manage waktunya itu gimana sih biar kalian tuh, kadang kan orang tuh terlalu fokus dengan A jadi kayak lupa dengan B-nya. Jadi kalian tuh misalnya kayak fokus ke UKM jadi malah ke fokus UKM-nya nggak fokus ke kuliahnya. Itu kalian tuh gimana sih manage waktunya kayak biar kalian tuh bisa ngebagi kuliah dengan kegiatan ekstrakurikuler tuh kalian tuh boleh dikasih tau nggak sih tips and triknya gitu? Kalau dari aku sendiri, mungkin aku lihat dari beban KRS ya. Kalau aku, karena kan memang konsultasi dengan kating-kating juga kadang menanyakan matkul itu ngapain, apakah dosen yang mengampu itu adalah dosen yang tipe sulit atau gimana gitu. Jadi memang bagi tugasnya dengan memprioritaskan mana yang sekiranya kurasa lebih sulit sih. Karena ya itu tadi kan kuliah di Ilkom kan nggak semua matkul gampang ya. Betul. Yang aku yakin teman-teman yang lain dari jurusan alam juga pasti akan merasakan hal yang sama. Jadi memang untuk membagi itu memang dari segi kesulitan sih sama deadline terutama biar bisa kekejar semuanya gitu.
Kalau misalnya dari aku jujur, ini jujurly, Jujur. jujurly aku tuh sangat berantakan ya sebenarnya manajemen waktunya. Tapi kalau misalnya untuk di semester awal, kayak semester 1 sampai 3 atau 4 gitu, aku kan kuliah, terus ada BSO, sama ada si Unsrat ini. Sibuk banget ya berarti ya. Heeh, tapi kalau misalnya BSO kan bebannya lebih dikit dari Hima kan. Iya sih. Karena BSO lebih ke project akhirnya lah yang buat film itu. Jadi lebih santai, paling bisa setelah kuliah. Lalu nanti untuk UKM-nya aku biasanya di malam. Jadi malam sampai jam 12 atau kadang nginep di pendopo gitu. Baru lanjut lagi ke pagi kuliah gitu. Oh, nginep di pendopo. Nginep di Berarti nginep nggak balik kos gitu Betul, ya? nggak balik kos. Terus langsung lanjut kuliah tuh kayak gitu. Lanjut kuliah. Oh. Iya, kadang gak usah mandi. Jadi kita sudah ada terus ya selama ini. Jadi udah ada ini ya, kayak kamu udah mempersiapin kalau misalnya seakan suatu waktu kalau misalnya nggak balik ke kos gitu ya. Iya, benar. Tapi aku rasa kayaknya banyak yang akan relate juga sih. Ya bakal kayak gitu sih. Itu Apalagi yang apa sih yang kos-kosannya agak jauh dan pulang cuman buat ngapain doang gitu. Bener, Mending di bener, kampus. betul. Duduk di kampus. Itu bakal jadi pengalaman tersendiri buat kalian tuh guys. Apalagi udah masuk ke aktif-aktif seperti Kak Aura dan Kak Tika ya. Iya. Kalian juga sibuk dong pasti. Pasti. Ya sedih 11-12 sama kalian lah. iya. 11-12. Boleh. Betul. Lagi. Sekarang aku pengen masuk ke tentang mitos dan fakta nih. Ini cukup amat tricky dan mungkin bisa jadi kontroversial. Asik. Buat apa nih? kontroversial tuh dalam segi beneran nggak sih orang-orang tuh berspekulasi seperti itu yang di media sosial ini terlebih nih banyak yang overthinking ini, apalagi kayak anak adik-adik tingkat nih yang baru pengen masuk ke dunia kuliah, terlebih lagi di ilmu komunikasi tuh pasti banyak di overthinkingin, bakal terjadi kayak gimana gitu. Nah, langsung aja nih kita uji kebenarannya nih, mitos Oke, atau faktanya boleh. nih Boleh. tentang dari mulai pertanyaan pertama. Bener nggak sih anak ilkom itu tuh harus ekstrovert? Mengingat kita tuh ilmu komunikasi. Judulnya aja tuh sudah komunikasi. Jadi kita tuh harus dituntut untuk bisa se-fluence dan seberisik itu. Iya. Jadi kan banyak yang nggak mikir kalau misalnya banyak yang mikir tuh kalau misalnya kita tuh harus ekstrovert, yang introvert tuh bukan di ilkom lah gitu. Iya. Menurut kalian tuh pendapat kalian tuh kayak gimana? Ini jawabnya gini-gini gitu ya. Gini-gini. Gini aja, kalau gini Oke. mitos, kalau gini fakta, kalau gini mitos. Oke. Mulai dari sekarang. Kalau menurutku itu mitos. Mitos. Kenapa tuh? Karena ya kembali lagi bidangnya Ilkom kan banyak ya. Sebenarnya nggak semuanya tampil di depan panggung juga sih. Karena malah kita lebih banyak di apa namanya ngolah ide ya sebenarnya. Benar. Malah kita lebih, aku merasa ya lebih sedikit nemu orang-orang yang berani di depan panggung malahan. Iya. Daripada orang-orang yang mau apa namanya ngolah di backstage karena kan Betul. agak ribet ya kalau di backstage. Karena media juga ya. Karena teknisnya kan juga pasti kan panjang kan ngurusin itu. Kalau dari orang, Kalau misalnya dari aku mitos, karena aku ngerasa manusia nggak dibagi cuma dari 2 kategori ya, introvert sama extrovert. Ada banyak variabel kan, manusia itu kompleks kan. Jadi betul. nggak bisa cuma dari introvert masuk ini, extrovert masuk ini gitu. Karena aku introvert masuk Ilkom juga dan nggak apa, masih bisa survive sampai sekarang. Jadi aman-aman aja guys. Sangat introvert friendly. iya. Betul. So jadi buat kalian yang masih overthinking kalau misalnya kalian itu tuh anaknya introvert nih, tapi kalian tuh suka sama ilmu komunikasi, masuk aja karena kalian tuh pasti ntar diajarin juga cara berkomunikasi, public speakingnya dan ilmu komunikasi itu bukan cuman buat anak yang ekstrovert, karena bakal banyak banget matkul, hobi-hobinya, jurusan-jurusannya itu tuh penjurusannya itu cenderung malah ke anak yang introvert. Jadi kayak nggak ada yang perlu ditakutin karena semua itu punya porsinya masing-masing. Jadi kalian tuh harus tetap join ilmu komunikasi. Karena komunikasi nggak cuma verbal, ada non verbal juga. Iya. Kan? Itu dia. Ingat itu ada yang non verbal guys. Betul. Jadi stop overthinking. Stop overthinking. Stop overthinking. Oke, lanjut nih ke pertanyaan kedua nih. Nah, apakah kuliah Ilkom tuh ada matematikanya? Soalnya nih dari aku sendiri ya, dari aku sendiri bahkan sama teman-temanku sendiri nih. Lu kenapa sih pengen masuk Ilkom? Gue pengen hindarin matematika gitu. Soalnya kalau misalnya kita masuk ke FMIPA ekonomi, wah itu
nggak mungkin nggak ada matematikanya, terus Iya, 22 SKS mungkin bisa matematika semua kan, Iya, mumet apalagi teknik juga kan. Jadi pelariannya orang tuh kadang ke ilmu komunikasi. Real. Betul nggak sih di ilmu komunikasi tuh nggak ada matematikanya? Satu, 1, 2, 3. Mitos. Mitos. Kenapa tuh Kak? Nggak mungkin nggak sih kayak kuliah nggak ada matematika. mungkin. Guys, nggak That's mungkin. impossible. Bahkan kita sampai ada coding ya guys. Iya. Ada Bukan coding. cuma matematika lagi, udah coding guys. Udah coding. Kita ada di dimensi lain, dimensi apa Iya. ini? Gitu. Itu Itu cukup memposingkan kan ya? Pusing. Pusing Cukup banget, pusing nggak banget. cukup. Apalagi kita masih di semester berapa itu? Semester 2 ya? Semester 2. Semester 2 ya. Semester 2. Awal-awal banget. Awal-awal semester 2 kita langsung ditimpa coding itu frustrat banget gitu. Cuman cukup fun soalnya itu tuh apa ya, sesuatu hal yang sangat amat baru banget Iya, nggak expect kan Nggak kita expect gitu ya. di Ilkom belajar Awalnya tuh coding, susah, bener. cuman lama-lama kalau kalian bisa tuh kalian ngoding tuh ketagihan jujur. Iya, sama kita kan juga desain web juga kan. Desain web Jadi tuh. memang kayak Ada banyak sensasinya tersendiri gitu kan. Betul, betul. sensasi. Sensasi Betul. sendiri banget itu. Kalau misalnya dari kalian nih, berarti kan kalian tadi jawab mitos kan? Berarti apa jenis-jenis matematikanya di Ilkom tuh kayak gimana sih gitu? Yang paling jelas ketemu tuh paling statistika. Statistika. Itu jelas. Karena itu malah kita ngitungnya masih awal-awal tuh masih belum pakai alat, jadi kayak masih hitung tangan. Hitung pure tangan manual Iya, gitu ya. ujiannya pun kita masih ujian tertulis ya. Ujian tertulis waktu itu. Jadi nggak yang pakai, kita kan kalau udah semester akhir kan udah diajarin pakai apa alat program ya, SPSS dan segala macam. Tapi kita Itu pusing banget waktu itu ya. nggak pusing banget. Pusing banget. Itu Tapi rekor kita tapi kalau misalnya ngomong-ngomong kita nggak ada matematika ya di ilmu komunikasi, kan kalau misalnya kita mau skripsi pakai metode kuantitatif itu kan harus pakai matematika ya. Betul. Jadi kalian tuh kalau buat kalian nih yang udah pengen masuk ke jenjang kuliah, apalagi anak-anak kelas 12 akhir nih suka mikir, gue pengen masuk olahraga, gue pengen masuk FBS, gue pengen masuk Ilkom lah, biar nggak ada matematika. Nggak, pasti ada matematika. Betul. In every universe itu pasti ada matematika. Jadi nggak bisa kabur dari matematika ya. Gitu. Jadi apapun yang jadi semangat karena matematika itu menyenangkan. Kata Jerome bukan kata gue. Senang sekali. Iya, kata Jerome bukan kata gue. Sorry ya. Nah, masuk ke pertanyaan yang terakhir nih tentang mitos atau fakta. Boleh. Lagi dong. Asik Mau ya? lagi nih. Oke. Tentang ini nih. Sekarang kita masuk ke tugas-tugas nih. Oke. Kan pasti anak-anak yang baru pengen masuk kan ada tingkat nih. Pasti banyak yang kepo, tugasnya kayak gimana sih? Tugas anak Ilkom tuh kebanyakan nulis makalah, ngetik jurnal, apa bikin konten. Boleh langsung dijawab tuh Kak. Gimana tuh? Apa ya? Oke, boleh. Langsung gini-gini. Langsung aja. Langsung Kalau kasih aku- paham. 1, 2, 3. Aku gini. Dah, kenapa tuh? Draw tuh, seimbang, 50-50. Iya, kalau aku 50-50. Berarti aura fakta. Fakta nggak sih? Iya sih, fakta sih. Sebenarnya kayak fakta, tapi juga kita masih Masih setengah-setengah gitu ya? Iya, masih setengah-setengah. Soalnya apakah emang seseimbang itu antara kita ngetik dan langsung praktek gitu? Nggak seimbang Konten? juga sih ya sebenarnya, karena kita juga, aku merasa kita banyak praktek juga karena kita memilih jurusan yang media. Jadi jelas betul. banyak prakteknya. Tapi kan memang Ilkom sendiri kan ilmu ya, jadi memang pasti akan lebih banyak makalah bikin jurnal segala macam. Karena kan jatuhnya teoritis ya. Teoritis. Karena ilmu kita bukan yang kayak secara spesifik anak perfilman atau anak Di kafe. di kafe dan gitu. lain-lain. Itu sih. Tapi aku rasa sistem yang kayak gini, maksudnya kebanyakan nulis artikel tuh di Ilkom UND emang cenderung lebih ke nulis ya. Karena aku lihat kalau di Ilkom kayak Amikom atau Ilkom UPN, dia banyak loh tugas akhirnya tuh Yang film. project gitu ya. Film. Bahkan tugas akhirnya nggak perlu skripsi, jadi buat film aja. Jadi ya mungkin setiap ilmu komunikasi tiap kampus itu beda-beda ya, yang Iya, ada di betul-betul. Yogyakarta gitu. Jadi tetap ada ya, jadi ada porsinya masing-masing tergantung kalian tuh milih penjurusannya kan. Iya, Nah, iya, penjurusan itu ada media dan strategis juga kan. Strategis, betul. Kalau misalnya kalian pengen masuk ke lebih konten, bikin film, ngedit itu kalian masuk ke media. Jelas media. Kayak kita. Kita tuh anak media. Jadi buat kalian yang hobinya udah ngedit-ngedit depan laptop, sekalian ngotak-ngatik kamera, itu kalian anak media banget. So, join us, come and join us together. Kalau untuk kalian yang lebih suka menganalisis atau riset langsung, misalnya pengen mengolah data lebih
fluent atau misalnya kalian datang ke lapangan langsung itu ke strategis. Dan marketing juga kan. Marketing. Semi anak bisnis Anak-anak ya. bisnis kalau strategis tuh. Jadi kalau kalian tuh yang tetap pengen ada sensasi bisnis atau apanya tuh bisa ke join strategis. Betul. Tapi kalau misalnya buat ngedit-ngedit Join us. Jenas Media. Oke deh, yang ini terakhir banget nih. Terakhir banget. Tentang pertanyaan mitos dan fakta. Oke. Apa Kalau misalnya nih, anak Ilkom join event, itu pasti di bagian publikasi dan dokumentasi. Apa iya? Jadi PDD. Kalau di aku 1, 2, 3. Aku mitos sih. Gak tahu sih aku gini deh. Di event tertentu ya. Di event tertentu mungkin. Cuman ya aku pengen denger nih, kenapa nih? Kalian tuh ada, kalau si Tika bilang mitos, si Aura bilang Gini. setengah, 50-50. Ini. Iya. Karena ya mungkin orang-orang akan lihat anak Ilkom lebih capable kali ya kalau kita di bagian publikasi. Cuman memang nggak menutup kemungkinan anak Ilkom itu lebih fokus ke yang lain juga, apalagi ya kita kan Produser. produser juga kan, karena kita udah diajarin untuk jadi seorang produser seperti apa. Jadi memang ya urusan backstage sebenarnya semua bisa dihandle pasti banget ya. Bener. Sombong banget anak Ilkom. Ya itu lagi. Handle Anak semua. Ilkom tuh gitu tuh, penyakitnya tuh. Penyakitnya gitu tuh anak Ilkom tuh. Nggak boleh boleh ditiru. gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Karena kita emang ada matkul event organizer kan, Betul. jadi emang mempelajari semuanya. Betul, betul. Termasuk menyiapkan acara, nyari Jadi guest star. dari ngeplan acara dari awal sampai selesai gitu Iya, kan, itu iya, kalian iya. pasti diajarin semua. Jadi kalian tuh nggak mungkin buta lah tentang setiap divisi atau setiap kerjaan di kalian tuh yang pengen ngebangun acara tuh kayak gimana tuh kalian pasti ntar diajarin dari awal sampai bisa. Jadi Betul. nggak cuman kalian tuh ntar nggak cuman di dokumentasi, PDD atau cuman di publikasi. Jadi kalian tuh ntar bisa di humas atau mungkin di acara itu kan sama-sama. Iya. Humas kan lebih ke kita banget juga nggak sih? Iya. Ngomong, ketemu orang, kita orang. jadi middleman gitu kan. Jadi nggak cuman di PDD. Jadi stop buat mikir kalian tuh, gua anak Ilkom ntar pasti gue ditempatin di bagian editor doang, bagian editor. Padahal gua pengen humas, pengen jadi IO gitu kan. Oh enggak. Kalian diajarin semuanya. So chill. Chill, Gitu, man. chill. Siap. Mungkin aku jawab aku dulu ya, kenapa aku personally kayak gini. Karena mungkin kalau aku secara personal, mungkin teman-teman juga ngerasain yang menjadi PDD Iya. sejak kali pertama pasti akan selalu menjadi PDD. Karena aku adalah Kutukan. Itu anak Betul. PDD. Bukan. Betul. Dan aku adalah salah satu korban. Korban PDD. Stigma itu. Ya, stigma itu. Jadi aku sampai sekarang masih sering untuk ditempatkan di PDD gitu loh, kalau misalnya ada event-event gitu. Cuma nggak menutup kemungkinan aku ada di tempat yang lain gitu ya. Iya, betul. Gitu. Cuma kutukan itu real ada, guys. Betul. Itu kutukan itu beneran ada Iya. dan masih menempel. Iya, kadang sekarang. kadang sampai aku aja yang nggak pernah ikut sebagai PDD itu kayak kadang kalau dengerin temanku yang ngeluh gitu kayak anjir ini beneran capek gitu loh. Secapek itu kah gitu. Jadi kayak ya gitulah PDD. Tapi PDD tuh paling itu garda terdepan garda terdepan digital paling gitu. berjasa di setiap Kuat-kuat apapun. PDD. Kuat-kuat PDD. Kuat-kuat PDD, coba Kuat-kuat komen PDD. siapa yang PDD. Dan kerja-kerja yang berhubungan dengan PDD itu pasti duitnya gede banget. Iya sih. Nah, itu dia. Jadi kalian Tapi tuh emang korbannya banyak ya. jadi kalian Kesehatan terutama. harus bisa Nggak tidur, menampung nggak korbannya, tidur. nggak Stres, tidur, kantong mata. kantong mata, kurang makan, promek tiap hari, pingsan. Aduh, ngopi aduh. ya kan. Oh, yang penting pengalamannya dulu ya, betul pengalaman. Gitu aja sih. Oke. Makasih banget nih Tika dan Aura nih udah ngobrol-ngobrol dari tadi, seru banget nih bisa curhat, bisa cerita, bisa bahas banyak-banyak hal yang tentang ilmu komunikasi secara general. Yes. Gitu loh. Makasih Buat juga, jadi juga, Biu. Makasih ya juga. sama-sama. Tapi sayang banget nih. Gua harus mengakhiri ini soalnya udah cukup pembahasannya gitu sih. Iya, kebetulan kita juga ada rapat. Tadi ngomongin juga. event kita juga mau Iya. rapat. Kalian mau ada acara? Iya. Acara apa jam segini? Rahasia. Yes. Tuh. Noh, Dari Pak sesibuk itu guys, sesibuk itu. Iya. Kalian harus contoh nih orang-orang sibuk ini. Langsung dipanggil acara. Langsung ada acara. Iya. Gokil, Makasih banyak gokil. semuanya. Makasih banyak juga. Oke. juga, Biu. Kalian Udah mau langsung cabut nih? Iya. Baik Maaf ya, lah, teman-teman. udah. Makasih semua. Bye-bye. Sudah Ciao. Bye-bye. Bye bye. Bye-bye. Dadah, hati-hati. Aduh, orang-orang sibuk.